Baik, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Okan Farandi dan Putri Dewi Astuti. Kali ini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Pemasaran Jasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Untuk topik pembahasan yang pertama ada pengertian pemasaran jasa menurut para ahli. Yang kedua ada tujuan strategi pemasaran jasa. Yang ketiga strategi pemasaran jasa. Keempat klasifikasi pemasaran jasa. Pengertian pemasaran jasa menurut para ahli. Strategi pemasaran jasa adalah usaha dalam memberikan layanan kepada konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Menurut Trismiati, pemasaran jasa adalah setiap fungsi ataupun manfaat yang harus dipasarkan oleh produsen kepada pelanggannya yang sifatnya intangible atau tidak memiliki wujud yang nantinya akan mampu memberikan efek atas suatu kepemilikan. Yang kedua, menurut Yasis, pemasaran jasa adalah suatu penghubung yang terjadi antara pihak konsumen dengan suatu organisasi di dalamnya. Lalu peran penghubung ini akan berhasil bila seluruh usaha pemasaran akan berorientasi pada pasar. Terdapat beberapa hal penting yang mampu mendukung kegiatan pelaksanaan pemasaran yang memiliki orientasi pada konsumen. Beberapa hal yang wajib ada di dalam strategi pemasaran jasa yang lebih berorientasi pada konsumen adalah seperti adanya bentuk keterlibatan pada seluruh pihak, mulai dari pihak manajemen puncak hingga pihak karyawannya. Yang kedua ada tujuan strategi pemasaran jasa. Yang pertama ada commercial service. Profit service ataupun commercial service adalah suatu jasa yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan ataupun laba. Contohnya seperti hotel, bioskop, bank, dan bisnis penyewaan mobil. Yang kedua ada non-profit service, yaitu jasa yang memiliki tujuan demi kepentingan sosial. Contohnya perpustakaan umum, panti asuhan, dan museum. Yang ketiga, strategi pemasaran jasa. Yang pertama, strategi pemasaran jasa itu harus memberikan pelayanan secara efisien. Setiap penyedia harus mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat dan harus sesuai keinginan para konsumennya. Kenapa? Karena tidak jarang penyedia jasa yang menawarkan jasa yang membuat konsumen mengalami kerepotan. Padahal, seluruh kebutuhan konsumen sebenarnya tidak terlalu kompleks. Dengan pelayanan yang efisien, maka konsumen turut menunjukkan sikap loyalnya. Yang kedua, memuaskan keluhan pelanggan. Setiap permasalahan ataupun keluhan ini harus bisa ditangani dengan baik dan juga selesai. Dengan cara memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, maka akan mampu memberikan kesan yang baik juga di dalam pelayanan jasa itu sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Seperti halnya menggunakan jasa pemasaran online dengan membuat suatu halaman website resmi yang sudah dioptimasi dengan menggunakan SEO dan juga didukung dengan menggunakan media sosial lainnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga akan lebih memudahkan setiap konsumen dalam hal mengakses berbagai layanan jasa. Dan yang keempat itu ada peran karyawan dalam melayani konsumen. Bila suatu penyedia jasa mempunyai karyawan yang melakukan performa dengan baik, maka tentu akan menjadikannya daya tarik tersendiri pada konsumen. Lalu performa karyawan yang baik pun akan turut membangun citra positif untuk para penyedia jasa. Yang kelima, mengadaptasi budaya yang berkembang. Bila ingin melakukan pemasaran jasa yang menarik dan mampu menjaring lebih banyak konsumen, maka lakukanlah cara pemasaran yang saat itu sedang populer dengan budaya ataupun tren saat ini. Dan terakhir ada penentuan harga yang tepat dan rasional. Penetapan harga ini juga bisa berdasarkan pada manfaat yang sudah ditetapkan oleh konsumen dalam jasa yang ditawarkannya. Suatu jasa akan memiliki harga yang tinggi jika manfaat yang dirasakan oleh setiap konsumen pun semakin banyak. Next, Bu. Dan sini ada klasifikasi pemasaran jasa. Yang pertama itu ada segmen pasar dalam. Berdasarkan segmen pasarnya, terdapat dua jenis perusahaan jasa, yakni perusahaan jasa pada konsumen dan juga perusahaan jasa pada perusahaan lain atau organisasi lain. Contoh sederhana dari perusahaan jasa dan konsumen adalah perbankan dan asuransi.
Sedangkan contoh dari perusahaan jasa organisasi adalah jasa konsultan profesional. Terus yang kedua, tingkat keberwujudan. Terdapat 3 jenis kriteria yang ada pada tingkat keberwujudan, yaitu printed good service, owned good service, dan non-good service. Printed good service sendiri adalah suatu kondisi ketika konsumen hanya menggunakan produk dalam jangka waktu tertentu, ataupun konsumen hanya menyewakannya saja. Contoh sederhananya adalah hotel, penyewaan kendaraan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan owned good service adalah barang yang dimiliki oleh konsumen diperbaiki, dimaksimalkan, ataupun dipelihara oleh perusahaan jasa. Contoh sederhananya adalah jasa perbaikan mobil, motor, mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Lalu non-good service adalah jasa personal yang tidak memiliki wujud dan juga ditawarkan pada pihak konsumen. Contohnya saja seperti asisten rumah tangga, supir, guru, dosen, dan lain-lain. Next. Yang ketiga ada keterampilan penyedia jasa. Di dalam tingkat keterampilan penyedia jasa terdapat 2 kriteria utama, yakni penyedia jasa profesional dan non-profesional. Contoh dari penyedia jasa profesional adalah konsultan, dokter, arsitek, akuntan, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi non-profesional adalah supir, keamanan, dan lain-lain. Yang keempat, tujuan organisasi jasa. Berdasarkan tujuannya, perusahaan jasa bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis, yakni perumahan, operasi rumah tangga, rekreasi, personal care, dan juga perawatan kesehatan. Lalu jenis lainnya adalah pendidikan, asuransi, perbankan, transportasi, dan juga komunikasi. Yang kelima ada regulasi. Terdapat 2 klasifikasi pemasaran jasa tingkat regulasi, yakni regulate service dan non-regulate service. Contoh sederhana dari regulate service adalah perbankan, angkutan umum, broker, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari non-regulate service adalah catering dan juga jasa perbaikan rumah. Terus yang keenam itu ada tingkat intensitas karyawan. Terdapat setidaknya 2 jenis tingkat intensitas karyawan, yakni jasa yang berbasis pada pelayanan dan jasa yang berbasis pada individu. Contoh dari jasa yang berbasis pada pelayanan adalah reparasi kendaraan, laundry, dan cuci mobil. Lalu contoh dari layanan yang berbasis pada individu adalah pelatih olahraga, guru, konsultan, dan juga dosen. Yang terakhir ada tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Terdapat 2 jenis jasa berdasarkan pada tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggannya, yakni high contact service serta low contact service. Contoh sederhana dari high contact service ini adalah sekolah, bank, dan juga klinik dokter. Sedangkan untuk contoh dari low contact service adalah bioskop dan juga gedung olahraga. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Materi presentasinya sudah di-share ya, biar teman-teman bisa baca. Silakan kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya.